Satrio Piningit Pamungkas itu berasal dari gabungan Trah Pajajaran, Majapahit, Mataram, serta beliau itu pemegang Wahyu Jati Nusantara. Dan ciri-ciri beliau secara gaib itu bagaimana? Wahyu, saya kembalikan pada wahyu ya. Wahyu itu apa toh ya, wahyu itu adalah manifestasi dari sifat-sifat yang kemelekatan sifat ilahi atau ketuhanan gitu loh. Sifat ketuhanan itu apa toh? Kasih. Iya, welas asih. Pembimbing, pengayom, penentram, penjaga, pemelihara. Nah, wahyu itu terdiri beberapa macam. Ya, namanya satu adalah wahyu purbo. Kenapa dikatakan wahyu purbo? Wahyu yang bisa memberikan ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Gitu. Kedua, wahyu sejati. Wahyu sejati itu adalah sifatnya memberikan sebuah kesejatian, suatu kebenaran yang ilahi, bahwa segala sesuatunya tidak bersifat ganda. Kebenaran ilahi itu tidak bersifat ganda, karena di saat ini adalah kebenaran saling menjadi suatu perdebatan mencari kebenaran, namun tidak menemukan sisi yang sejati. Nah, wahyu sejati itu tidak bersifat dibuat-buat dan tidak mengada-ada, namun sifatnya real, nyata, dan bisa dirasionalkan, bisa dilogikakan, bukan sesuatu yang semu. Itu yang namanya wahyu sejati. Pertama, wahyu purbo itu kebahagiaan. Sejati adalah sejati itu yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ketiga adalah wahyu murti. Wahyu murti adalah sifatnya kesatuan, bahwa segala partikel-partikel manusia, hewan, tumbuhan, semut, kecoa, cacing, gunung, bintang, bulan, matahari itu adalah suatu kesatuan yang harusnya bisa berselaras. Namun apa yang terjadi sekarang, selaras nggak? Untuk menyelaraskan apa yang kita gunakan? Positive thinking, inner beauty, self control, and power, kekuatan raga. Karena kenapa dibilang raga iki nek dhewe sekti-sektine apa pintere wong apa nek ragane rasa apa piye? Karena adalah wadah. Gitu. Makanya saya bilang muksa kuwi paling angel, mergone tingkat kesempurnaan raga itu paling sulit. Kita menyempurnakan pikiran lebih gampang, kita menyempurnakan hati lebih sulit, kita menyempurnakan jiwa tambah sulit, apalagi raga. Makanya kamuksan itu ilmu sangkan paraning dumadi. Sempurnaning ora mung cipta, ora mung rasa, ora jiwa, ning ragane sempurna diarani muksa kuwi ya kuwi Mas. Iya, terkait ini Mas, perdebatan tentang Satrio Piningit itu, kalau misalnya Mas Dimas memaknai itu sebenarnya bagaimana supaya orang kan terkadang menunggu terus sehingga melupakan tanggung jawab. Sekarang gini, kita kembali. Yang bikin kata Satrio Piningit awalnya siapa sih? Joyoboyo. Bukan. Yang Ranggawarsita. Oh iya, Ranggawarsita. Kalau yang Joyoboyo kan Ratu Adi. Oh. Ranggawarsita ya? Yang Ranggawarsita ya. Satrio itu jiwa satria. Jiwa satria itu adalah tulus. Tulus itu dasarnya apa Mas? Kasih. Balik ini kuno meneh tuh. Piningit. Sembunyikan. Piningit itu dasarnya kata apa adalah pingit. Pingit itu adalah tersembunyi.
piningit tersembunyi. Dalam kosakata bahasa tambah in, piningit kan tambah in. Jadi piningit itu tersembunyi. Misalkan pilih ditambahin jadi pinilih, terpilih. Kan ngono. Ini bahasa loh. Iya toh, jadi kan ngerti dhewe toh. Heeh toh. Kata ber karo mer karo mengaten beda toh. Iya. Nah, ngono loh. Kita kembali pada yang membuat jenis yang gawe kata-kata itu sapa toh awalnya. Kan lah ya orang luar kita toh. Iya. Kan ngono. Piningit itu bisa diarti-katakan luas dan secara arti khusus. Terpingit yang tersembunyi, yang selama ini tidak ditemukan. Akhirnya menemukan suatu kebenaran yang sejati, itu piningit secara umum. Tapi khusus ada juga lah yang tidak diketahui orang. Itu ratu, dalam arti ratu itu ratu adil. Kan itu yang bikin yang Bojoboyo beda lagi. Yang Joyoboyo tidak menyebutkan Satrio Piningit. Emang ada? Nggak ada toh. Yang menjadi tonggak pertama yang menyebutkan goro-goro nih wong oke heboh dengan sosial media itu kan wong nyebut Ratu Adil. Sumbernya dari apa? Ya Joyoboyo toh. Apa Erlangga nyebut kayak kuwi kan orang. Kan ngono lho. Kan Joyoboyo sumbernya. Ya balik ning sing gawe gitu loh. Ratu di dalam pewayangan, ratu itu sifatnya kayak di dalam wayangan. Kresna ratu ing Ndorowati. Puntadewa ratu ing Ngamarta. Jadi ya namanya ratu itu tidak wanita, tidak perempuan. Segala penguasa itu sifatnya ratu. Itu bahasa Sanskerta. Nek bahasa Indonesia nih raja. Raja itu bahasa Indonesia, rojo. Wong Jawa, logate wong Jawa, dadi o rojo. Kan gitu. Namun yang namanya ratu itu bukan sifat wanita atau perempuan, tapi sifatnya penguasa. Adil. Adil itu adalah sifatnya ya sumrambah iki ngono, Mas. Merata. Tidak memandang baik ataupun buruk. Tidak memandang derajat. Sifatnya ning tengah, orang ning ngarep, orang ning mburi, orang ning kiwa, orang ning tengen, orang ning dhuwur, orang ning ngisor. Penyeimbang. Podo joyonya. Podo adil. Itu loh. Kita kembalikan kenapa orang heboh dengan persepsi ini, persepsi itu kan kadang nggak bingung gitu loh. Kita kembalikan yang membuat kata-kata itu siapa? Kan ngono. Iya kan? Nah, karena dogmatisasi akhirnya orang terbelenggu dengan dogma. Akhirnya nalar kita tidak bisa main meaning kita nggak bermain, feeling kita juga nggak berjalan. Ilmu Jawa, ilmu kasunyatan. Makanya di dalam ilmu Jawa, orang yang sudah bisa memahami ilmu kuno atau ilmu Jawa itu sifatnya kasunyatan, tidak mengada-ada. Nah, itu dia lebih merasakan yang namanya kalem. Kalem itu basa Jawa niki santai, tenang, ora grusak-grusu. Nampa apa wae iki kudu di mateng gesek, ora gaco. Ego dikedepakan, nalar diabaikan. Oke, Mas. Sekarang kan kebanyakan seperti itu. Nah, ini saya jelaskan masalah gini ya. Orang yang sudah mempelajari ilmu kuno ya orang Jawa kita sendiri itu pikirannya rasional. Karena ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan, tidak mengada-ada. Lah, malah rasional ya. iya. Tidak seperti perspektif orang umum sekarang kan keterbelakangan yang terjadi itu karena dampak yang terjadi adalah eksternal masuk ke internal. Maksudnya paham? Dari luar masuk ke dalam. Akhirnya apa? Kita harusnya menembah dianggap cembah.
manembah dengan sembah beda lah. Kita kembalikan pada itu tadi yang saya tadi bilang tadi, manembah bedanya manembah dengan menyembah. Manembah itu menyatukan diri, Mas, bahwa kita asal usulnya dari tanah. Kenapa dibilang tanah? Jenengan makan, misalkan Mas makan sawi tumbuhnya dari apa, Mas? Tanah. Air dan tanah kan, dan udara kan. Dia tumbuh karena pencahayaan. Akhirnya kita makan, mulut kita masuk dalam tubuh kita akan menjadi suatu energi kan. Mau nggak mau kita membutuhkan. Kira-kira kita bisa nggak tanpa tanaman itu kita bisa hidup? Nggak bisa, Mas. Otak kita itu harus main, Mas. Iya. Jadi makanya otak kiri itu cenderung pada imajinasi, spiritualisme atau non materi. Otak kanan kita itu cenderung pada faktualitas ilmiah, yang segala sesuatunya bersifat materi harus terwujud dengan nyata apa adanya. Kenyataan seperti itu kan orang yang di belahan Katulistiwa bagian selatan dia lebih mendalami spiritualitas, iya kan? Iya. Orang yang di Katulistiwa bagian utara itu lebih mendalami pada faktualitas. Nah, yang bisa menjadi penyeimbang adalah ketika spiritualitas disatukan dengan faktualitas menyatu menjadi suatu kenetraliasisan, akhirnya menjadi suatu kesejatian hidup, bahwa proton yang sifatnya muatan negatif positif dan elektron muatan negatif ketika 50% disatukan menjadi suatu muatan yang seimbang yang disebut neutron. Kita berada di belahan apa? Katulistiwa. Makanya kita tidak lebih, walaupun di Katulistiwa kita lebih ke condong ke selatan kan. Itu aku bisa ngomong ini ke margane apa? Yo yen sewu gede itu dudu murni wong Jawa ngono lho maksudnya. Kan ngono. Oke, Mas. Geser ke pertanyaan dari Mas Waryono. Jadi pertanyaannya gini nih, siapa? Waduh, ini terserah Mas. Nanti kalau dijawab nggak apa, nggak dijawab nggak masalah juga. Siapa nama gaib, ratu gaib yang pegang kendali dari 8 elemen jagat dari tanah, air, udara, api, bulan, bintang, matahari, dan awan? Itu yang namanya Wahyu Mahkutoromo. Wahyu Mahkutoromo itu yang memegang hasta brata. Di dalam pribadi Wahyu Mahkutoromo itu memegang segala 8 penjuru mata angin. Saya kembalikan pada wahyu. Wahyu pertama adalah wahyu purba. Wahyu kedua adalah wahyu sejati. Wahyu ketiga adalah wahyu linweh. Linweh itu berarti Kresna karo Arjuna. Ibarat pancaran dengan pancuran, ibarat cahaya dengan pancarannya. Wahyu linweh. Dan gitu. Terus ketiga wahyu linweh kan. Keempat wahyu wiseso. Bahwa kehidupan itu adalah ada yang menguasai kekuasaan, sumber dari segala sempurnaan. Kalau saya menyebutkan sang yang sumbering jagat, kenapa saya menyembung sumber? Pusering jagat, sang yang pusering jagat. Hewan punya pusar, manusia punya pusar, tumbuhan punya pusar, angin punya pusar, air punya pusar, bumi punya pusar, dan jagat semesta ini punya pusat atau yang namanya pusar. Wahyu wiseso. Waseso. Waseso juga wiseso nggak masalah. Berarti yang megang itu Wahyu Mahkutoromo ya? Nah, Wahyu Kutoromo itu memegang dari Wahyu Linweh, Wahyu Kubo, Wahyu Waseso. Oke. Itu.
mencakup wahyu cakraningrat. Cakra itu adalah perputaran dimensi waktu yang bisa melibatkan antara ruang dan waktu. Cakra, roda, makanya dibilang Batara Cakra itu. Ningrat itu adalah sesuatu yang sifatnya mengindahkan alam semesta ini, hamamayu hayuning bawono. Jadi jadikan ketika cakra kehidupan ini kita bisa memberikan suatu kedamaian di dalam kehidupan yang bisa berselaras. Wahyu Cokroningrat. Nah di dalam pewayangan itu ada yang namanya 3 wahyu Cokroningrat yang di alam. Wahyu Cokroningrat telung perangan. 3 jenis wahyu Cokroningrat. Iya, yaitu satu adalah wahyu kasatrian. Di dalam pewayangan diceritakan yang menerima adalah dari sang yang menang, itu yang menerima adalah Bima, wahyu kasatrian. Kalau di dalam zaman sekarang diarani wahyu pinilih, satrio pinilih. Pinilih ditambahin kata dasarnya adalah pilih. Ditambahin karena jadinya terpilih. Nah itu jumlahnya banyak. Kayak like worker, indigo, orang yang terselamatkan di dalam bencana ini terpilih. Jumlahnya banyak. Kedua, wahyu katentreman itu diterima adalah Krishna, memberikan suatu ketenteraman. Lah, dengan cara apa? Nanti saya jelaskan, Mak. Ya ini saya sekalian ya. Wahyu katenteraman itu ada 2 di dalam pewayangan Semar dan Krishna. Semar sifatnya adalah pamomong, Krishna sifatnya panoto. Makanya di dalam pewayangan Pandawa itu selalu iki ngene lho, iki ngene lho. Nah, Semar itu selalu menjadi pamomong. Nek ana bendarane sing kleru ger anu ndara, iki kudu ngene lho ndara. Ngeten ndara ya manut, walaupun dorone sebagai Semar sebagai kawula manut, karena apa? Dia mengatakan bahwa dia adalah titisan Sang Yang Ismaya. Lah Kresna kakang ya istilahnya disebutnya adalah kakaknya dari Pandawa yang sebagai ngomong panoto. Jadi ada suatu bahaya selalu melindungi Pandawa.